Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini dalam rangkaian mata kuliah Biomedik 3 kita kembali bersuah ya untuk melanjutkan materi terkait dengan anatomi sistem saraf. Itu sebelum kita memulai materi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai kembali suatu materi yang sangat menarik sekali untuk kita pahami. Tentu sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana pemahaman adik-adik sekalian pada materi sebelumnya. Ya, jadi ini kita coba remind dulu materi sebelumnya yang sudah kita bicarakan. Adik-adik sudah tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya kita coba membagi susunan saraf pusat dan susunan saraf perikuler ya. Dengan pemahaman awal itu, kita akan mencoba memasuki yang lebih dalam lagi terkait topik tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, kita evaluasi dulu bagaimana pemahaman adik-adik sekalian dalam materi yang sudah didapat sebelumnya. Ya. Silakan mengakses di Lentera. Ya. Baik, kita sudah melakukan evaluasi kuis ya. Kuis untuk memahami apakah Anda sudah cukup ya membaca, melihat literatur dan sebagainya terkait topik awal ya mengenai definisi kemudian pembagian sistem saraf. Sekarang coba kita perhatikan, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira gambar apa? Ya, tentu ini bukan gambar yang baru ya. Biasa kita lihat, biasa kita lihat di pinggir jalan ya. Tentu setelah melihat ada seseorang berjalan di pinggir jalan, kemudian kita lihat dengan posisi ada yang lemah satu sisi, maka kemampuan dari kita sebagai orang yang banyak berkecimpung di dunia medis tentu sudah bisa mengevaluasi di mana gangguan dari orang tersebut. Nah, inilah dia yang kita bahas ya. Bagaimana pengetahuan dengan inspeksi kondisi pasien secara fisik, kita bisa mencoba membangun sebuah klinis. Oh, pasien ini kondisinya lemah, ya, lemah sebelah kanan. Kemudian kita sudah bisa mengevaluasi dalam pikiran kita, oh, kemungkinan lesinya ada di sini. Nah, itu yang akan kita bahas ya dalam pertemuan. Jadi menarik untuk kita sama-sama berangkat dari kondisi klinis, kemudian kita masuk ke basicnya ya. Rangkaian dari Biomedik 3 ini akan mengantar kita memahami kondisi klinis. Lihat, topik besarnya adalah hemisfer cerebri. Ya, jadi pemahaman kalau kita mengetahui secara umum ya bahwa hemisfer itu ada yang cerebrum ya, ada yang cerebelli ya. Dalam hal ini hemisfer cerebri adalah kalau kita kembali mengingat pelajaran di SMP, di SMA, maka kita mengingat sebagai suatu otak besar ya, otak kecil dan seterusnya ya. Tapi setelah kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi sebagai mahasiswa, bahasanya boleh diubah ya. Ini adalah hemisfer cerebri, ini terdiri atas dari encephalon dan diencephalon. Hal yang juga harus berubah setelah kita menjadi mahasiswa kedokteran adalah mengenai nomenklatur ya. Jadi bahasanya mungkin sudah mulai aneh-aneh kalau orang di rumah dengar ya, tapi itulah ya bahasa yang harus kita perkenalkan. Ini adalah telencephalon secara umum, kemudian di bagian sentralnya adalah di encephalon, kita sebagai di encephalon. Kita punya dua hemisfer ya, hemisfer cerebrinya ada dua, ada kanan kiri dan ada selaput atau ada dinding yang membatasi. Ini yang membatasi hemisfer cerebri ini kita sebut sebagai pars ya, pars cerebri. Jadi, kalau ditanya di ujian apa yang membatasi, nah, jawabnya adalah pars cerebri. Kalau kita turun, apa yang membatasi hemisfer cerebelli, otak kecil kanan kiri ya, itu adalah pars cerebelli. Apa yang membatasi cerebrum dan cerebellum, itu adalah tentorium cerebelli. Nah, itu ya. Ya. Untuk pembagian dari hemisfer cerebri sendiri, ada bisa lihat ya. Secara umum mungkin awal-awal mengetahui ada 4 lobus, dan kalau kita lebih fokus lagi, kita akan temukan sampai 6 lobus ya. Umum adalah lobus frontal, parietal, temporal, occipital, kemudian ada insula ya, di dalam, dan ada lobus limbicus ya, lobus limbicus. Nah, untuk bagian dari luar ke dalam, kita bisa evaluasi bagian luarnya ini kita sebut sebagai cortex cerebri.
Jadi ada substansi glisea ya. Kemudian bagian bawahnya adalah sentrum semi oval ya, atau substansi alba, di mana ini adalah tempat lewat dari serabut saraf ya. Kemudian bagian dalamnya lagi adalah ganglia basal ya, atau ganglion basalis. Struktur yang ada dilihat yang menonjol, yang melekuk dan sebagainya itu adalah sulci diri ya. Jadi yang melekuk itu adalah sulci dari kata sulcus ya. Kalau dia lebih dalam kita sebut sebagai bisurat ya. Tapi kalau yang menonjol itu diri, dan yang dangkal itu disebut sulci ya, sulci. Jadi ada sulci dan diri dari lobus ya. Ini adalah area Brodmann. Area Brodmann ini memetakan fungsi bagian-bagian otak ya, dengan memberikan penomoran. Jadi mirip kalau ada yang melakukan mencari alamat ya dengan maps. Oh, begini modelnya ya. Kita biasa evaluasi kalau pasiennya misalkan ada gangguan ya di area 4142. Berarti kita bisa tahu oh ini ada gangguan dari auditory ya, dari audio, dari pendengaran dari pasien tersebut. Kalau pasiennya mengalami gangguan bicara, nah itu biasanya pada area 44 ya, namanya adalah area vocal. Jadi masing-masing di otak itu sudah ada maps ya, sudah ada peta-peta di dalam dan fungsi-fungsinya. Fungsi ini atau area ini disebut sebagai area Brodmann ya, atau Brodmann area. Ini ganglia basal bagian dalam yang terdiri atas microsphodatus, lentiformis dan sebagainya ya. Homunculus. Bagaimana kita memikirkan bahwa kenapa aktivitas pada daerah ekstremitas tangan, kemudian wajah, pada gambar ini menunjukkan suatu area yang lebih luas. Kita lihat ya, kita lihat. Jadi ini adalah otak, kemudian dipotong secara terpisah ya, depan belakang atau koronal. Kemudian di dalamnya bisa terevaluasi yang disebut sebagai homunculus ya, manusia kecil. Kemudian yang biru mengarahkan itu adalah sensorik, bagaimana rangsangan itu mengarah ke daerah tersebut. Kemudian ini adalah motorik yang warna merah ya. Kita agak fokus kenapa bisa pada daerah wajah kemudian tangan itu lebih luas area cakupannya daripada daerah trunkus ya, atau badan. Ini adalah punggung, kemudian ada bokong, kemudian ada paha, kaki dan sebagainya. Itu tergantung dari memang beberapa aktivitas yang terlibat ya. Kita tahu tangan itu banyak terlibat dalam aktivitas ya, sehingga dia harus memiliki area lebih luas. Kita tahu di daerah wajah banyak panca indera, banyak aktivitas dan sebagainya, sehingga areanya juga cakupannya lebih luas ya. Ini kalau kita tarik ke agama ya, tentu kita bisa tahu ya, tangan dan wajah ya, bagaimana tangan dan wajah itu menjadi suatu hal yang sangat istimewa terutama pada wanita ya. Tuh. Ini homunculus ya, manusia kecil. Jadi kita bisa di situ daerah wajah itu di mana ya, kemudian leher itu di mana areanya dan sebagainya. Dan pasti pada gambar ini memperlihatkan bagaimana kita memiliki suatu miniatur ya. Sentrum semi oval menjelaskan tentang bagaimana suatu lintasan lalu lintas ya, ada lintasan dari serabut saraf itu terjadi dalam otaknya. Ada yang arahnya atas bawah, arah kanan kiri, ada depan belakang. Disebut dengan suatu serabut yang ada proyeksi atas bawah, komisura kanan kiri, asosiasi depan belakang. Ya, jadi lintasan ini nanti akan sangat sibuk sekali ya. Nah, kenapa? Karena selalu ada hubungan antar setiap lintasan. Tidak ada jalur-jalur perjalanannya. Kemudian komisura menghubungkan kanan kiri, ya. Kanan kiri ini ada struktur yang terlibat. Ini adalah jembatan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri ya. Namanya adalah corpus callosum. Ini serabut asosiasi. Nah, serabut asosiasi ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara otak bagian depan dengan bagian belakang, bagaimana lintasannya lewat. Ya. Lintasannya cukup banyak ya, ada kita pakai istilah fasciculus longitudinal, ya. Kemudian ada fasciculus nucleus inferior dan sebagainya. Ya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, ya, fungsi yang berbeda. Jadi setiap lintasan ini tentu ada tujuan dan maksudnya ya, dan tidak akan saling, misalkan bisa macet, tidak. Semua jalur sudah ditentukan, ya. Bagaimana kita tahu? Kita bisa melihat dengan suatu pemeriksaan canggih. Ini tidak apa-apa, saya akan perlihatkan suatu pemeriksaan canggih supaya kita paham dari dasar biomedik masuk ke imaging. Ya. Ini namanya trakografi. Ya. Trakografi ini menjelaskan tentang bagaimana jalur perjalanan dari serabut asosiasi, komisura, dan proyeksi bergerak. Ya. Sekaligus juga pemeriksaan ini bisa membantu kita mengevaluasi kalau ada kelainan. Kalau serabutnya putus, bisa dimungkinkan bahwa terjadi kondisi klinis pada pasien tersebut. Namanya adalah trakografi. Kemudian bagaimana penghidup,
Ini diistilahkan sebagai rinencephalon, ya, terletak di bagian dasar cerebrum. Ini tidak berkembang baik pada manusia, tapi berkembang baik pada binatang, ya. Kita tahu petugas keamanan sering menggunakan kemampuan dari rinencephalon hewan, ya, untuk misalkan untuk mengungkap, ya, misalkan anjing, ya, yang kemampuan penghidungnya digunakan, ya, untuk mengungkap suatu kejahatan. Nah, itu. Tapi di manusia tidak berkembang. Apa yang berkembang pada manusia namanya dari neokortex, ya. Manusia tidak perlu mencium lantai untuk mengetahui ada masalah, cukup diambil saja, periksa, oh ini punya siapa. Nah, itu dia, ya. Jadi kita kemampuannya adalah neokortex. Hipokampus ini bisa menjelaskan, misalkan adik-adik ketika mandi mencium boy, tiba-tiba ingat ibu di rumah, itu hipokampus seperti itu, ya. Bisa memorinya juga muncul, ya, memorinya muncul di situ, ya. Kemudian ini korpus amigdala pada bagian bawah korteks, ya. Ini juga kaitan dengan memori. Bagaimana integrasi keislaman dari topik ini? Kita bisa lihat dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, saya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasyatin kazibatin qati'ah. Itu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan Tuhan. Kita lihat apa makna ubun-ubun dari bahasa ini, ya. Nasyah. Dalam bahasa Arab nasyah merujuk pada bagian depan kepala, tepatnya di atas dahi tempat tumbuhnya rambut. Di dunia kedokteran kita kenal dengan istilah prefrontal. Prefrontal itu kalau kita lihat secara lihatnya fakta ilmiahnya, bagian depan kepala atau prefrontal ini yang terletak di dekat tubuh umum, diketahui pusat pengendalian fungsi otak seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan perilaku. Jadi keputusan-keputusan kita, semua orkestrasi yang terjadi itu diorkestrasinya di lokasi ini. Namanya adalah korteks prefrontal. Ya. Korteks prefrontal inilah yang senantiasa kita jaga, senantiasa kita perbaiki nutrisinya. Maksudnya bagaimana? Ini yang terjadi ketika kita dalam sujud, kita diperintahkan berdoa. Maknanya adalah supaya pada posisi itu aliran darah banyak masuk ke daerah prefrontal supaya kita bisa secara biologi mendapatkan kesehatan dari organ tersebut, dan secara maknanya tentu kita bisa menjadi orang-orang yang melihat sesuatu itu lebih bijaksana dan seterusnya, ya. Jadi area korteks prefrontal ini merupakan bagian yang banyak diteliti di dunia kedokteran, karena dia menjadi pusat, ya, pengambilan keputusan, dan bagaimana bumi ini dirancang tergantung apa yang ada di dalam korteks prefrontal dari orang, ya. Nah, itulah menariknya, ya, bahwa ternyata Al-Quran sudah menjelaskan bahwa ada lokasi di dalam otak, ya, yang harus senantiasa kita eksplorasi makna di dalamnya. Oke, sekira pada akhirnya dalam belajar tidak ada metode yang terbaik. Yang terbaik adalah apa yang adik-adik kuasai. Dan pada akhirnya juga kemampuan kita itu sangat didukung oleh bagaimana motivasi, ya, bagaimana kita mampu mengaktualisasi, dan bagaimana kita punya suatu kemampuan dan karakter yang senantiasa harus dijaga, ya. Karakter kedokteran itu selalu ingin belajar dan seterusnya, ya. Ingat, terkadang, ya, melihat suatu seseorang, ya, sebenarnya itu merupakan suatu pelajaran, ya. Misalkan tadi di awal adik-adik ketika melihat pasien dengan gaya jalan yang berubah, ya, melihat muka yang pucat, melihat posisi dari ekstremitas dan sebagainya, pada saat itu sebenarnya adalah secara otomatis ketika kita sudah belajar dengan baik topik ini, kita bisa mengakomodasi, ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita pelajari. Tujuannya apa? Kita mampu mendiagnosa pasien tersebut. Bagaimana kemampuan Anda dalam mendiagnosa berdasarkan kemampuan BMedik 3 yang sudah kita pelajari? Silakan tugasnya diselesaikan di laman lentera. Sekira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan semua kita bisa menjadi lebih baik, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.